Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mutiara Fitri dengan nomor NIM 112010526 kelas MA 20 C08. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia. Hubungan industrial vs manajemen sumber daya manusia. Perbedaan antara hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia adalah bahwa hubungan industrial adalah tentang menjalin hubungan antar pemangku kepentingan, sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah tentang mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Apa itu hubungan industrial? Istilah hubungan industrial atau IR terdiri dari dua kata, yaitu industri dan hubungan. Ini berarti hubungan yang ada antara para pemangku kepentingan dalam industri. Menurut Hyman, pada tahun 1975, hubungan industrial adalah ilmu yang mempelajari proses-proses pengendalian atas hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, harmonis, serasi, dan sejalan, agar perusahaan dapat terus meningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Hubungan industrial pada awalnya dimulai dengan hubungan kerja. Hubungan tersebut dimulai ketika seorang bersedia menerima kompensasi sebagai imbalan atas pekerjaannya, yaitu kontrak kerja. Kontrak ini memiliki dimensi hukum. Misalnya, manajemen harus membayar upah dan gaji, memberikan cuti, lingkungan kerja yang aman, dan fasilitas lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh manajer dan pengusaha berpengaruh pada hubungan industrial. Dalam kasus jika ada praktik diskriminasi, pelecehan, atau perselisihan yang tidak adil, karyawan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pemberi kerja. Pentingnya hubungan industrial dapat didaftar sebagai berikut. Yang pertama, memastikan kelancaran arus operasi bisnis dengan menjaga kepentingan karyawan dan pemberi kerja dalam organisasi. Yang kedua, mengurangi perselisihan industri yang akan berdampak langsung pada produktivitas. Yang ketiga, hubungan industrial meningkatkan moral karyawan karena mereka bekerja di lingkungan yang damai dan aman. Yang keempat, mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berdasarkan kinerja karyawan dan kepemimpinan yang baik dari pengusaha. Yang keenam, ini mencegah praktik yang tidak adil karena kedua belah pihak atau karyawan dan pemberi kerja bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang diterima. Tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja maupun pengusaha. Kunci utama keberhasilan mencapai hubungan industrial yang aman dan dinamis adalah
komunikasi. Faktor penunjang utama dalam komunikasi ini adalah adanya interaksi positif dari keduanya. Di dalam perusahaan, tidak hanya ada pekerja dan pengusaha saja, tetapi terdapat beberapa pihak yang juga berkepentingan, yaitu supplier atau perusahaan pemasok, konsumen atau pengguna produk, perusahaan pengguna, masyarakat sekitar, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Selain itu, para stakeholder yang lainnya adalah para konsultan hubungan industrial, para arbitrator, mediator, dan akademisi. Dan yang terakhir yaitu hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha dan pekerja, pemerintah dan masyarakat umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan pekerja. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah kombinasi dari dua kata, sumber daya manusia dan manajemen. Artinya, cara-cara mengelola sumber daya manusia dalam konteks organisasi. HRM mengacu pada pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi, sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Pengertian MSDM menurut para ahli. Yang pertama, Henry Shimamura, tahun 1999. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan, pengembangan, penilaian, pemberian remunerasi, dan pengelolaan individu anggota organisasi. MSDM dalam hal ini juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, serta persiapan personel, pengembangan, manajemen karir, evaluasi pekerjaan, kompensasi karyawan, dan hubungan kerja yang baik. Yang kedua, Ahmad S. Ruki. Menurut Ahmad, manajemen sumber daya manusia adalah penerapan yang tepat dan efektif dalam proses perolehan manfaat yang dimiliki oleh suatu organisasi. Tentunya dengan tujuan untuk mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, Mutiara S. Panggabean. Menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan juga pengendalian kegiatan dalam organisasi.
Dalam hal ini berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan memutuskan hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi MSDM. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mencangkup 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi dalam perencanaan sumber daya manusia. MSDM berfungsi sebagai perencanaan sumber daya manusia. Fungsi tersebut meliputi 2 kegiatan, yakni analisis jabatan serta perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja. Analisis jabatan sangat penting untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Adapun perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja berkaitan dengan kegiatan MSDM dalam merencanakan sumber daya manusia atau karyawan agar skillnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik saat ini maupun di masa yang akan datang, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, fungsi staffing. Staffing secara sederhana adalah cakupan kegiatan MSDM dalam merekrut karyawan hingga mengatur penempatan formasi atau kasarnya pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Proses yang dilalui dalam siklus staffing ini adalah rekrutmen, seleksi, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, fungsi sebagai penilaian kinerja. Pegawai yang sudah bekerja tentu saja harus melalui proses penilaian. Penilaian yang dimaksud bukan hanya penilaian positif, tetapi juga berfungsi mengevaluasi kinerja pegawai yang dirasa mundur. Penilaian kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi, pengembangan skill, hingga dorongan motivasi karir bagi karyawan. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Berkaitan dengan fungsi penilaian kerja, evaluasi terhadap kinerja karyawan akan menghasilkan solusi dan polisi dalam memperbaiki kualitas pekerja. Hal ini penting dilakukan sebab kualitas pekerja atau input akan sangat berpengaruh pada hasil kerja atau outputnya pula. Selain kualitas pekerjanya, lingkungan kerja yang bagus juga akan mengarahkan kepada output pekerjaan yang bagus pula. Yang kelima, fungsi untuk mencapai efektivitas dalam hubungan kerja. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dengan kualitas lingkungan kerja adalah efektivitas hubungan kerja. Lingkungan kerja yang berkualitas baik erat hubungannya dengan hubungan kerja yang efektif dan efisien. HRM terdiri dari kerangka kegiatan dan praktik yang mendukung dan mengembangkan tenaga kerja yang termotivasi, sementara pada saat yang sama mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan pengusaha atau karyawan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif secara langsung berkontribusi pada efektivitas organisasi. Tujuan dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik adalah untuk yang pertama, menciptakan kesempatan kerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga perpaduan yang tepat antara karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memberikan perlakuan yang adil dan kondisi kerja yang menyenangkan bagi karyawan. Yang keempat, ciptakan lingkungan kerja yang positif dan ramah. Dan yang terakhir, sediakan struktur untuk membantu karyawan menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Jadi kesimpulan dari perbedaan antara hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, manajemen sumber daya manusia berfokus pada cara-cara mengelola sumber daya manusia secara efektif dalam suatu organisasi, dan hubungan industrial adalah
tentang membangun hubungan yang baik antara pengusaha dan karyawan. Yang kedua, hubungan industrial adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.